NPM 407-210-48, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Gunadarma, jurusan S1 Kebidanan. Dalam video kali ini saya memperagakan atau mempraktikkan prosedur pengecekan dengan IVA dengan tujuan untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks. Adapun kelebihan dan juga keuntungan dari pemeriksaan IVA test, yang pertama biayanya murah, yang kedua dapat dilihat dengan mata telanjang, yang ketiga hasil langsung muncul setelah dioselaskan asam asetat. Yang keempat, efektivitasnya sangat tinggi, sekitar 85%. Sebelum kita memasuki prosedurnya, kita akan membahas apa itu IVA test, lalu kapan sebaiknya IVA test itu dilakukan, kemudian ke siapa aja sasaran IVA test, lalu hasil IVA positif itu seperti apa sih? Mari kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu IVA test. Nah, IVA test itu merupakan pemeriksaan inspeksi visual dengan mata telanjang atau tanpa pembesaran seluruh permukaan leher rahim dengan bantuan asam asetat atau cuka yang diencerkan. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan kondisi tidak sedang hamil maupun haid. Kemudian di sini juga ada tujuan pemeriksaan IVA test. Yang pertama, mendeteksi dini kanker serviks. Kemudian untuk mendeteksi secara dini adanya perubahan sel serviks yang mengarah ke kanker serviks beberapa tahun kemudian. Kemudian penanganannya secara dini dan dapat dilakukan sehingga terhindar dari kanker serviks. Yang terakhir, pengobatannya diharapkan berhasil lebih baik. Kemudian, kapan sih sebaiknya IVA test itu dilakukan? Nah, dilakukannya itu kapan saja, namun tidak dianjurkan memeriksa IVA test pada saat hamil, juga lebih baik ditunda hingga 12 minggu setelah melahirkan. Kemudian di sini siapa aja sih sasaran IVA test? Yang pertama itu setiap perempuan yang berusia 25 tahun sampai dengan 35 tahun. Kemudian, perempuan yang ditemukan lesi abnormal pada pemeriksaan tes sebelumnya. Kemudian, perempuan yang mengalami perdarahan abnormal pervaginam, perdarahan pasca senggama atau perdarahan pasca menopause. Kemudian, mengalami tanda dan gejala abnormal lainnya. Kemudian yang keempat, keputihan. Nah, keputihan yang berwarna merah muda atau kecoklatan, keluarnya lendir keputihan disertai dengan sedikit darah atau flek, volume keputihan sangat banyak dan encer, itu bisa menandakan kanker serviks. Kemudian perempuan yang ditemukan ketidaknormalan pada rahimnya. Kemudian kita akan memasuki prosedur pemeriksaan IVA test. Mari kita simak videonya ya. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi, silahkan duduk Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Riana. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Firly Ibu. Baik, Bu Firly, ada keluhan apa ya Ibu? Mau cek IVA test Ibu, soalnya saya kemarin ke PMB ternyata hasil pemeriksaannya keputihannya banyak, jadi saya mau tes IVA test Ibu. Nah, apakah sebelumnya keluarga menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan IVA test ini? Setuju Ibu. Dimana nanti prosedurnya itu saya akan memasukkan cocor bebek ke dalam vagina ibu dan mengoleskan asam asetat untuk melihat hasilnya. Namun ini agak sedikit kurang nyaman. Nanti ibu relax aja ya Bu ya. Ini ada surat persetujuan
Ibu bisa tanda tangan di bawah ini jika Ibu bersedia. Baik, kalau gitu Ibu boleh pipis terlebih dahulu ya Ibu ya di kamar mandi. Lalu selanjutnya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada spekulum atau cocor bebek, kemudian ada tapontang, dan juga di sini ada pinsep. Kemudian selanjutnya di sini ada sarung tangan dan juga lidi. Kemudian di sini juga ada bengkok, ada gel untuk memudahkan spekulum masuk. Kemudian ada asam asetat yang akan dioleskan ke porsio. Kemudian di sini ada untuk wadah asam asetat dan juga di sini untuk vulva hygiene yaitu kapas DTT. Di sini kemudian ada lampu sorot, air DTT, larutan klorin, dan juga sampah medis dan non medis. Kemudian sebelum kita masuk ke prosedurnya, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian langkah awal di sini kita akan melakukan vulva hygiene atau membersihkan daerah vagina ibu dengan kita ambil kapas, kemudian kita bersihkan mulai dari labia mayora kanan ibu, kemudian labia mayora kiri. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian dalam yaitu di bagian minora kita bersihkan daerah vestibulum dari klitoris sampai dengan anus. Sebelahnya dan juga kita ganti sarung tangan ke sarung tangan yang steril. Kita buang ke klorin. Nah, kemudian kita pakai kembali sarung tangannya. Kalau sudah, kita ambil cocor bebek atau spekulum dan kita masukkan gel agar mudah untuk masuk. Kemudian kita oleskan rata ke seluruh spekulum dan kita memasukkan secara perlahan dengan meminta izin kepada ibu. Ibu, maaf ya ibu ya, tarik nafas terlebih dahulu. Saya akan memasukkan spekulumnya. Tarik nafas ya, kemudian jika sudah pas, sekiranya sudah ketemu porsinya, kita kunci. Nah, jika pas sudah di tepat porsio, kita lihat apakah ada keputihan. Nah, jika ada, kita bersihkan terlebih dahulu dengan kapas.
kita bersihkan keputihannya atau perdarahannya sampai benar-benar bersih. Nah, kemudian kalau sudah, kita ambil lidi kapas, kita celupkan ke asam asetat, dan kita oleskan ke porsio. Kemudian kita tunggu 1 menit, kita lihat. Jika sudah 1 menit, kita lihat apakah ada keputihan yang berlebih, ada lesi, ada perdarahan, ada luka di bagian porsio atau tidak. Nah, jika sudah, kita lepas perlahan-lahan spekulumnya atau cucur bebeknya. Kita minta izin terlebih dahulu kepada ibu. Ibu, maaf ya bu ya, kita akan mengeluarkannya terlebih dahulu. Tarik nafas ibu. Ya, sudah. Kemudian kalau sudah, mengizinkan ibunya untuk berdiri kembali dan juga kita sembari membereskan alat. Kemudian langkah terakhir adalah kita mencuci tangan setelah membereskan alat. Nah, berikut ini adalah klasifikasi hasil IVA test. Nah, di sini ada klasifikasi hasil IVA test negatif, positif, dan juga dicurigai kanker. Demikian prosedur pengecekan IVA test. Semoga dapat bermanfaat bagi halayak umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.